Arab Saudi hentikan visa umroh jemaah dari Indonesia. Dan Indonesia menghormati keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Arab Saudi, yaitu menstop visa umroh jemaah dari Indonesia. Menurut analisa saya, sejak Rizik Syihab datang ke Indonesia mulai tanggal 10 November yang lalu, selalu membuat acara dan kerumunan. Dan menurut pakar, lonjakan pandemi ini tidak langsung terjadi, melainkan 10-14 hari ke depan. Apakah penyetopan visa umroh Indonesia terkait dengan acara Rizik Syihab yang selalu menimbulkan kerumunan? Bayangkan, pemerintah Indonesia, yaitu pemerintahan Jokowi, sudah menggelontorkan uang lebih dari 1.000 triliun untuk menangani pandemi ini dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bayangkan 1.000 triliun uang yang sangat banyak sekali. Tetapi dengan datangnya satu orang bisa melenggang bebas dan bisa membuat acara dengan sangat mudahnya dan menimbulkan kerumunan massa. Anda bisa lihat undangan pada waktu Maulud Nabi dan pernikahan anak Rizik Syihab mengundang 10.000 tamu pada waktu acara tersebut. Seolah-olah juga Anies Baswedan malah menyambut Rizik Syihab ketika kedatangannya pada waktu malam hari. Anies Baswedan malah menyambangi ke kediaman Rizik Syihab. Mengingat pemerintahan pusat sudah menggelontorkan dana sebanyak itu, seharusnya aparat-aparat melakukan tindakan preventif, yaitu pencegahan, sehingga acara tersebut tidak sampai menimbulkan kerumunan massa, sehingga virus ini juga bisa ditekan. Dari BNPB malah menyumbang sekitar 20.000 masker. Ya, kemungkinan Satgas COVID-19 memberikan masker adalah tindakan yang sangat preventif. Dalam pandemi ini masih membuat kerumunan seperti itu, sehingga kemungkinan Arab Saudi menghentikan visa umroh dari Indonesia. Karena dengan acara yang mengumpulkan massa seperti itu akan mendatangkan klaster-klaster baru, sehingga Arab Saudi melakukan tindakan preventif sehingga visa umroh dari Indonesia di stop. Dan pakar juga menyebut jika acara-acara Rizik Syihab kemungkinan efeknya 10-14 hari ke depan, sehingga maklum saja pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan preventif pencegahan, yaitu menstop visa umroh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Arab Saudi resmi hentikan visa umroh jemaah Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk calon jemaah asal Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi pihaknya setelah bertemu dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, juga pihak lainnya yang terkait. Saat ini pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia, kata pelaksana tugas PLT Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Oman Fatur Rahman, dalam keterangan resminya Senin 16 November 2020, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Sebelumnya, Oman menyatakan Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi sudah memutus dirinya untuk memimpin tim koordinasi dan pengawasan umroh. Tim itu bertugas untuk mengidentifikasi sekaligus mengantisipasi permasalahan yang terjadi selama jemaah umroh berada di Arab Saudi. Berdasarkan pengawasan, Oman mengatakan pihaknya telah meminta penyelenggara menjalankan ibadah umroh untuk melakukan persiapan secara lebih komprehensif terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi, termasuk di dalamnya soal sosialisasi dan edukasi jemaah. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang akan memberangkatkan jemaah umroh pada masa pandemi ini harus mempersiapkan jemaahnya. Kuncinya edukasi. Jadi, PPIU harus memberikan edukasi secara intensif dan terperinci terkait prosedur pelaksanaan ibadah umroh
umroh saat pandemi, kata Oman. Lebih lanjut, Oman merinci ada beberapa temuan yang didapat timnya dalam proses pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh belakangan ini. Pertama, terdapat prosedur pemeriksaan PCR atau swab test pada saat jemaah melaksanakan karantina di hotel saat kedatangan jemaah. Alasannya untuk memastikan jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh atau sholat 5 waktu di Masjidil Haram bebas pandemi. Ketentuan ini tidak tertuang dalam aturan yang disampaikan pemerintah Arab Saudi ini agar dipahami bersama oleh seluruh jamaah. Kedua, terdapat 13 jemaah asal Indonesia yang terkonfirmasi positif dari hasil tes PCR swab yang dilakukan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Oman mengatakan mereka yang positif diisolasi di hotel tempat jemaah menginap sampai dengan 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Setelah itu baru diizinkan untuk sholat di Masjidil Haram dan umroh. Setelah itu mereka meninggalkan Mekah untuk kembali ke Indonesia, kata dia. Ketiga, para jemaah umroh mendapat pendampingan yang ketat dari muasasah saat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Itu dilakukan sebagai wujud pengendalian dan pengawasan mobilitas jemaah dan memastikan protokol kesehatan yang diterapkan. 4. Jemaah umroh asal Indonesia yang berangkat pada 1 dan 3 November 2020 tidak dapat melanjutkan ziarah ke Madinah karena terdapat kasus positif dalam rombongan tersebut. Jemaah yang tidak memiliki dokumen hasil PCR atau swab dari Arab Saudi dilakukan karantina dan wajib memeriksakan PCR swab di tanah air oleh kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta saat tiba di tanah air. Belum diketahui penghentian visa umroh ini akan berlangsung sampai kapan. Kepulangan Rizik Syihab dari Saudi pada Selasa 10 November lalu menyedot perhatian publik. Dari kedatangannya yang disambut massa hingga kegiatan kembalinya ke Indonesia menimbulkan kerumunan massa. Dari kegiatan menikahkan putrinya hingga acara Maulid Nabi. Banyak pihak yang mengkritisi Rizik karena dianggap melanggar protokol kesehatan di masa pandemi yang belum berakhir. Muncul sebuah petisi agar pemerintah mengkarantina Rizik sesuai dengan protokol yang ada. Petisi ini diinisiasi oleh Indonesia Institute in Scotland. Dilihat detik.com Senin 16 November pukul 11 dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Satgas Covid, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bogor. Terkait petisi itu, Damai Hari Lubis selaku pengacara Rizik mengatakan bahwa Rizik sudah membayar sanksi denda pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 50 juta. Terkait hukum dengan sanksi denda, setahu saya sudah dilaksanakan dan terbayar sesuai sanksi, ujar Damai Hari Lubis dalam keterangannya. Terkait penjemputan massa di Bandara Soekarno-Hatta, Damai Hari Lubis menyebut bahwa hal itu adalah spontanitas dan tanpa undangan. Menurutnya, masa penjemputan Rizik Syihab juga telah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam hukum pidana positif negara ini, sanksi pidana adalah kepada yang melakukan pelanggaran, bukan terhadap diri orang lain yang tidak melanggar, sehingga pelanggar protokol yang sudah diingatkan dan diimbau pada setiap acara atau momentum kerumunan, maka mengimbau bukan merupakan pelaku pelanggaran hukum. Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, efek dari kerumunan orang yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang pada acara akad nikah anak pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab sekaligus peringatan Maulid Nabi di markas FPI Petamburan akan terasa 10-14 hari ke depan. Sekarang belum bisa dilihat, kata Pandu saat dihubungi Sabtu 14 November 2020. Penanggulangan pandemi ini, ujar dia, bakal semakin sulit di ibu kota. Alasannya, sejumlah kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang berpotensi terhadap lonjakan kasus ini. Sejumlah kerumunan yang berpotensi meningkatkan kasus penularan virus, kata Pandu, di antaranya adalah sambutan masyarakat atas kepulangan Rizik di Bandara Soekarno-Hatta hingga ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Selasa 10 November 2020. Acara resepsi pernikahan anak Rizik dan penyelenggaraan Maulid Nabi di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam 14 November 2020 juga mengandung kerumunan. Tantangan penanggulangan pandemi ini semakin tidak mudah di Jakarta. Pandu menuturkan, efek libur panjang kemarin mulai terasa pada lonjakan kasus ini di ibu kota. Lonjakan kasus imbas libur panjang akhir Oktober kemarin bakal terasa pada pekan ini. Ia melihat kasus harian di DKI mulai melonjak kembali. Ini harus diwaspadai. Warga Jakarta diminta untuk tetap patuh terhadap potensi penularan virus ini dengan menerapkan protokol 3M, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena protokol 3M itu vaksin paling ampuh saat ini untuk mencegah penularan.